latar belakang Mas. Pak, tadi siapa? Handphone jangan tinggi-tinggi, handphone jangan tinggi-tinggi. Komposisinya turunin. Komposisinya turunin. Pak, pelatih baru nanti tanggal 12 datang untuk Pelatih baru tanggal 11 datang. Nanti tanggal 12 kita akan adakan press conference buat media, jadi biar terbuka tanya-tanya. Dan tentu pada hari Senin kita akan bawa tour dia melihat fasilitas apa saja yang biasa dipakai, dan nanti mungkin ketemu Menpora jam 2 dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden juga berkenan bertemu. Berapa asisten pelatih Pak? Sama kontraknya berapa lama Pak? Dari total asisten yang sudah masuk namanya ada 2, karena salah satunya akan fokus ke U23 dan beberapa lagi kayak video analis macam-macam. Kontraknya Pak? Kontraknya 2+2. Kalau mengenai harganya itu dibanding mas sebelumnya lebih mahal seperti apa nih? Itu rahasia. Negara mana Pak? Namanya siapa? Negara ya Pak? Negara Pak. Pelatih mana Pak? Benuanya Eropa. Negaranya Sudah pernah melatih timnas sebelumnya Pak? Negaranya Belanda. Pernah melatih timnas belum Pak? Pernah Rekornya bagus. pernah ke MU nggak Pak? pernah mati MU Pak. Pernah latih MU nggak Pak? Terakhir melatih klub Belanda bukan Pak? U23 berarti pastikan asisten pelatih timnas U23 kita asing Pak ya? Pelatih timnas U23 kita asing apa lokal? Iya, asing. Tetap asing. Tapi dealnya di komposisi tim senior saya boleh menempatkan 2 pelatih dari Indonesia untuk tentu belajar. Untuk di U23 mayoritas nanti dari Indonesia. Siapa tuh Pak? Pak. Dua itu siapa Pak? Ya belum duduk. Pelatih perdana Indonesia juga Pak? Kenapa? Perdana Indonesia juga atau tidak? Yang mana? Untuk pelatih baru. Yang baru Pak? Keturunan Pak. Oh tidak Pak? Pernah ngelatih klub Belanda? Kenapa? Pernah ngelatih klub Belanda? Mau tahu aja. Nanti tanggal 12, tanggal 11 malam datang, tanggal 12 kalian bisa interview. Inisial aja Pak. Tapi serame ini ya interviewnya ya. Ada punya soal pelatih baru, apa leadership di tim kayak pemain-pemain senior itu ikut turut memberikan masukan? Ya kita banyak diskusi dengan semua pihak lah, termasuk mungkin beberapa berita yang bocor di media Eropa, karena saya juga waktu evaluasi tanya banyak pihak seperti apa pandangannya, rupanya ya mungkin jadi ada kebocoran ya bicara dengan media Eropa sehingga ya ada berita-berita seperti itu. Seberapa yakin Pak pelatih baru membawa improvisasi buat timnas kali ini? Ya semuanya itu kan tadi berdasarkan 3. 1, programnya benar, konsisten, pelatihnya juga bagus, kualitas pemainnya juga harus bagus. Itu semua ketiga yang tidak bisa terpisahkan. Kalau cuma programnya bagus, pelatihnya nggak bagus, pemainnya nggak bagus ya nggak sampai. Berarti cukup yakin ya Pak bisa membawa improvisasi untuk timnas? Ya harus semua yang kita lakukan juga untuk kebaikan timnas, karena tadi saya sampaikan kan ini timnas bukan masalah saya, masalah PSSI, masalah pelatih, tapi ini kan untuk bangsa kita gitu. Jadi nggak ada personal itu lebih tinggi dari timnas, semuanya harus timnas yang tertinggi gitu. Ya banyak pilihan, bisa Itali, bisa Spanyol, tapi kan tentu dengan jeda 2,5 bulan kita harus berusaha menjaga dinamika yang ada selama ini mengenai kultur, mengenai komunikasi. Ini yang harus kita jaga, ini yang menjadi pertimbangan. Pelatih baru pernah melatih pemain kita Pak? Salah satu pemain kita. Saya nggak tahu, mungkin bisa ditanyakan nanti. Tapi sudah ada pembicaraan musim lagi nggak mau pembicaraan Pak? Pak, apa sih yang menjadi pertimbangan terbesar begitu kenapa pelatih baru ini yang dipilih? Apakah memang karena sekarang udah banyak pemain naturalisasi atau pemain keturunannya dari Belanda begitu? Kita tidak pernah membeda-bedakan antara pemain naturalisasi dengan pemain Indonesia. Ya kita lihat sama saja, tetapi tentu masalah komunikasi, masalah taktikal itu kan hal-hal yang kita evaluasi.
Apa komentar pelatih baru sama mungkin pemain-pemain kita yang di Eropa ya Pak? Sudah mulai. Saya nggak tahu, kan mungkin sejak hari ini dan karena udah tanda tangan mungkin saya bebaskan untuk berkomunikasi. Tapi tanggal 11 malam rencana pelatih baru juga akan bertemu beberapa pemain kita yang berlaga di Liga 1 yang kebetulan memang ada di sini. Pak, di negara ASEAN atau Asia udah ada yang bermain sama STI pasti pasca STI itu menerima pernyataan. Saya nggak tahu. Pak, pemain sekarang kan banyak request dari STI ya. Apakah pelatih yang baru ada request pemain baru? Pemain sekarang request dari STY. Nah, maksudnya rekomendasi dari STI gitu. Saya nggak bisa jawab, mungkin media lebih ngerti dari saya. Pak, tambahan dong Pak, Oliver ini sekarang udah gabung di Oxford. Benar dong Pak? Ya, kebetulan Oxford juga memerlukan striker. Kemarin Mark Harris bagus, tetapi kalau kemarin dia cedera di menit ke-10, artinya pelapisan daripada striker itu diperlukan di Oxford United. Nah, tentu untuk berikutnya kita lihat saja nanti. Ini jadi jalan bagus nggak sih Pak buat Marcelino dan Ole buat jalin komunikasi lebih baik buat nanti di timnas? Bisa aja, karena penting sekali para pemain kita yang berlaga di luar negeri mendapat kesempatan bermain kan. Dan saya rasa program daripada Indonesia ketika melawan Argentina, terus program besar ini yang menarik para pemain bergabung ke Indonesia. Ya, saya yakin pemain-pemain ini bukan pemain yang tidak ngerti, tapi pemain-pemain yang ngerti program besar Indonesia lolos Piala Dunia, makanya kita gabung. Pak, akan ada perpisahan SD dengan pemain-pemain mungkin farewell dengan PSSI. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Pak, bicara timnas ini gitu kan masih punya apa yang Lanjut sama bahwa ini ada target jangka menengah, target jangka panjang, ya kita harus committed to the target. Jangka pendeknya apa tuh Pak? lolos ini rubet lagi. Pak Erik, Presiden Pak Giani rencana ketemu sama Presiden Prabowo. Ngeblok sih. Belum. Nanti kita lihat perjalanan.